bersama Cibon for Leslar. Oke, perkembangan dari ini ya, Leslar. Apa Bu? Ya. Terkini. Ini yang soal boykot-boykotan dan kita mau dengerin kata KPI ya. Bagaimana kalau Lesti Kejora diboykot? Tapi ya perkembangan yang terakhir yang kita tahu aja dari Indosiar. Jadi itu akan tampil tanggal 3 November. Oh, tanggal 3. Jadi kayaknya jauh deh dari kata boykot-boykotan. Tapi nggak tahu kalau TV lain kan. Tapi kita dengerin dulu ya KPI ini ngomongnya apa sih? Maksudnya menurut Ya, mereka aku juga apa? belum dengar Tapi sih. kalau menurut aku aneh kan, jadi itu kan korban ya, bukannya pelaku. Kenapa harus diboykot ya? Aneh juga. Makanya kita coba lihat yang jelas dari Jelas sumbernya juga ya. nih. Ya dah, kita dengerin dulu deh KPI ngomong apa ya. Tapi kalau kalian mau mampir jangan lupa. Ya, jangan lupa di-subscribe, nyalakan notifikasinya biar kalian tahu ada video-video baru dari keluarga Cibon dan Cibon for Leslar. Langsung aja ya. Ini dia reactionnya. Check it out. Ya Ibu, mungkin perlu sedikit pencerahan nih untuk masyarakat bahwa seperti apa sih sikap KPI ketika melihat ada public figure yang melakukan sebuah kekerasan? Baik, jadi KPI telah mengeluarkan atau menyampaikan imbauan kepada lembaga penyiaran karena kewenangan KPI adalah melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik itu TV maupun radio. Kita meminta agar lembaga penyiaran tidak memberikan ruang untuk glorifikasi pelaku KDRT. Jadi ini penting disampaikan ke masyarakat agar masyarakat memahami betul bahwa KDRT adalah satu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Bahwa KDRT ini harus kalau mendapatkan perilaku ataupun kekerasan dalam rumah tangga maka harus melapor ke pihak yang berwajib, dan juga kemudian harus menguatkan korban agar ketika sudah melapor itu tetap berani, tetap konsisten dengan laporannya tanpa kemudian ada potensi-potensi dan peluang-peluang berdamai, peluang-peluang untuk mencabut laporan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi ini memberikan edukasi bagi publik yang sangat baik ketika satu korban taruhlah public figure yang hari ini sedang kita bincangkan itu memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Bu, ini berupa himbauan atau memang ada undang-undang itu? Ini imbauan, tentunya kalau kita merujuk kepada undang-undang menyatakan bahwa fungsi penyiaran adalah untuk memberikan edukasi, informasi, hiburan yang sehat, dan juga sebagai kontrol sosial. Ini bagian dari bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh media dalam rangka menjaga, mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ketika ini adalah sebuah kontrol sosial, maka tidak hanya pelaku, tapi orang-orang yang mendukung juga akan bersikap seperti itu. Saya kira begini, ketika kita itu fokus pada pelaku, maka kita ini akan mengajarkan kepada publik bahwa perilaku ini tidak bisa ditoleransi dan ini bukan lagi menjadi ruang-ruang privat yang hanya diselesaikan oleh antar para pihak yang kemudian sedang bersengketa atau dalam keluarga, tapi ini adalah harus bisa kemudian dilihat dan disaksikan oleh publik bahwa ini adalah perilaku yang kemudian harus dilaporkan. Ini menjadi ruangnya bukan semata-mata ruang privat begitu. Oke, tadi Ibu juga sempat menyebut bahwa jangan sampai ada penarikan pelaporan seperti itu. Itu harusnya disampaikan oleh media bahwa media itu juga harus mengedukasi, menguatkan korban. Kita tahu persis bahwa kondisi korban KDRT, korban kekerasan yang lain itu punya potensi-potensi kerentanan, ada trauma bonding dan lain sebagainya. Maka butuh penguatan, baik itu nanti bisa disampaikan oleh media melalui program talk show, program siaran lainnya, atau melalui iklan layanan masyarakat. Media harus tampil di depan untuk mengedukasi publik. Korban harus kemudian dikuatkan, pelaku harus kemudian diberikan efek jera. Bu, kalau misalnya dari apa yang kasus yang sekarang bergulir, ketika korban mencabut laporan, apakah itu bisa dikatakan bahwa korban mentolerir pelaku itu? Tentu kalau proses itu sepenuhnya kemudian kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi KPI tentunya ini menghimbau kepada ranah yang kemudian diawasi KPI, yakni televisi dan radio. Terlepas dari sudah dicabut atau sekarang harus restorasi kemarinnya, sepenuhnya itu ada di kepolisian. KPI tidak bisa kemudian melakukan intervensi proses penegakan hukum yang sudah dengerin tuh. KPI, Bu, ketika ada orang-orang di sekitar pelaku itu yang mendukung itu? Saya kira objek kita ketika bicara KDRT adalah hanya pelaku. Gitu ya.
terlepas dari kemudian publik yang lain ada yang pro dan kontra, itu kan menjadi pendapat publik dalam menerima fakta bahwa ada public figure yang seperti itu. Seperti apa melihat masukan dari para netizen terutama nih? Ya, memang benar 3 hari terakhir ini KPI mendapatkan masukan yang sangat signifikan banyak dari para netizen. Ada 2 hal yang sudah disampaikan netizen, yang satu pro, yang satu kontra. Ada yang meminta boykot Lesti Bilar dan ada yang satu lagi Lesti tetap di hati. Nah, ini kan ada 2 masukan yang kedua-duanya harus dipertimbangkan dan Nggak bisa diterima oleh sembarangan KPI. ya. KPI tidak bisa kemudian memilih hanya salah satu saja, tentunya begitu. KPI harus pada posisi netral, KPI harus kemudian mengambil satu kebijakan yang itu harus kembali berbasis pada kepentingan publik. Udah ada sikap dari KPI sendiri terkait 2 masukan itu? 2 masukan itu tentunya kami akan terus mengkaji dan melihat Perkembangannya. fakta-fakta yang ada. Sekali lagi, ketika melihat pada konteks individu, public figure, maka kita tetap menunggu proses penegakan hukum yang ada di kepolisian. Dan kepolisian Kita tidak boleh juga. kemudian memvonis sesuatu sementara ini belum selesai di persoalan hukum. Gitu. Apalagi? Itu artinya pemboikotan itu dilakukan KPI itu berarti mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat ya Bu? Pasti. Jadi kita meminta untuk tidak memberikan ruang glorifikasi di televisi maupun radio itu adalah bagian dari mengedukasi publik, menjaga agar dampaknya itu tidak kemudian menjadi semakin banyak kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Sekarang ini dari 2004 sejak diundangkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sudah ada sekitar 544.000 kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kalau ini dibiarkan, orang akan kemudian melakukan impunitas atau menganggap hal ini lumrah dan biasa. Dan bahaya juga Maka dari ya. itu kita bersama harus kemudian bergandeng tangan bahwa KDRT ini harus kemudian dihapus secara bersama-sama dan harus kita berikan efek jerah kepada pelaku KDRT. Gitu. Oke, terakhir mungkin ada yang disampaikan untuk masyarakat terutama public figure ketika terjadinya hal dari contoh dari kasus ini? Ya, dalam kasus ini, berangkat dari peristiwa ini, meminta kepada para penampil televisi maupun radio, public figure, talent yang kemudian notabene tampil di radio dan televisi untuk kemudian lebih Menjaga perilaku. berhati-hati untuk kemudian lebih bisa mempertanggungjawabkan kefigurannya. Karena apa? Karena di pundak public figure ini kemudian ada beban harapan publik. Karena mereka akan diminta oleh publik untuk jadi contoh yang baik, maka berikan contoh yang baik, baik itu di layar kaca maupun di luar layar kaca. Gitu. Untuk masyarakat, saya mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungannya kepada Komisi Penyiaran Indonesia, dan kami mengapresiasi karena apa, masyarakat sudah mulai cerdas, kritis terhadap fenomena dan menjadi kontrol sosial yang baik untuk apa yang dilakukan public figure. Gitu. Bu, sekali lagi Bu, tentang penegasan aja nih Bu. Ya. Artinya bahwa pemboikotan itu atau pelarangannya atau himbauan lah, Ya, seperti betul. himbauan ya Bu ya. Himbauan itu hanya untuk kasus pelaku ya Bu, pelaku KDRT ya. Jadi kalau imbauan ini, kalau kita flashback ke beberapa waktu yang lalu, KPI pernah menyampaikan imbauan kepada lembaga penyiaran berkaitan dengan untuk tidak mengglorifikasi pelaku kekerasan seksual. Itu sudah pernah terjadi, begitu ya. Iya, dulu Dan pernah ini tuh yang kemudian kasus karena Saiful ada Jamil. momentum public figure yang kebetulan ada persoalan dalam rumah tangga, maka KPI segera menegaskan kepada seluruh lembaga penyiaran agar lembaga penyiaran berhati-hati memilih talent, pembawa program, pengisi program dan lain sebagainya, ataupun bahkan di materi programnya jangan sampai mengeksploitasi ataupun menampilkan KDRT, mengglorifikasi KDRT sebagai sebuah kejahatan yang biasa-biasa saja dan bisa ditoleransi. Oke Bu, makasih Bu. Bagus sebenarnya ya, maksudnya memang KPI itu kan harus menjadi netral ya kan, harus apa namanya, menjadi kontrol juga ya kan. Betul. Bagi televisi, bagi radio, dan yang terpenting justru dari masyarakatnya ya, bagaimana masyarakat itu juga kan kita kalau misalnya komen di mana kan kita ngetek gitu. Nah itu penting tuh saat kita menyuarakan hal-hal yang di luar norma atau etika yang benar, yang baik ya kan. Nah itu kita bisa menyampaikannya lewat situ kan gitu. Itu menurut aku sih suatu hal yang bagus ya. Tapi kan tadi udah ditegaskan bahwa KPI itu menghimbau terhadap pelaku KDRT ya kan. Kalau dalam hal lainnya ya nggak bisa langsung otomatis
ayo boykot gitu Iya. kan ya. Jadi Kan tinggal tunggu proses dari kepolisiannya seperti juga. apa ya Tapi kan kan. ini udah Terus selesai pasti kan juga kan. KPI tanya dulu dong ke kepolisian kan. Ini sebenarnya prosesnya kemarin gimana sih? Oh, prosesnya ini gitu kan. Kalau memang sudah dijalankan sesuai dengan hukum hukum yang berlaku ya kan. ASP-nya seperti apa dan udah dijalankan kan? Betul. Ada restorasi apa gitu kemarin kan? Ada memang ada ruang untuk berdamai di Betul. situ dan itu udah sesuai dan itu bukan suatu hal yang dibuat-buat ya kan gitu loh. Jadi ya menurut aku KPI udah tepat di sini sih ya, udah netral. Udah netral. Dan kita pun sebagai netizen ya kan, ya kita cerdas juga lah ya kan. Jadi nggak usah apa-apa, oh boykot gitu kayak ini aja. Media. Ya gitu ya. Oke, thank you banget yang udah nonton channel kita. Semoga ini bermanfaat, Betul banget. membuat kita lebih cerdas lah Ya. sebagai netizen. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Mohon maaf kalau salah kata ya. See you next video. Bye-bye.